sudah menyampaikan kontrak belajar, ingat itu ya. Yang pertama, Bapak ingin selama Bapak memberikan materi, tidak panjang ya, kalau kita di Zoom ini paling maksimal 30 menit. Bapak minta tolong kamera kalian semuanya diaktifkan, supaya Bapak bisa melihat jelas. Kenapa? Karena guru mata pelajaran menilai memberikan penilaian itu bukan hanya pada saat memberikan tugas ya, tapi pada saat kehadiran kalian, keaktifan kalian mengikuti mata pelajaran Bapak Ibu guru, itu juga ada penilaian ya. Maka Bapak menginginkan supaya Bapak Ibu guru bisa menilai secara objektif ya, siapa siswa yang aktif dan siapa yang tidak aktif sama sekali selama mengikuti pelajaran. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk ke pelajaran sejarah, Bapak hanya menyampaikan satu informasi aja, yaitu mengenai kendala mungkin selama pelaksanaan PJJ pasti ada ya, apalagi kalian hampir setiap hari menggunakan aplikasi Zoom ya, yang tentu akan menyedot kuota internet dari kalian ya. Untuk itu Bapak minta ya, karena ini ada informasi bahwa nanti pemerintah akan melanjutkan pemberian kuota gratis kepada siswa ya. Jadi ini sekedar informasi. Jadi nanti kalau ada wali kelas atau guru kelas kalian menginformasikan minta data nomor HP, berikanlah nomor HP yang benar-benar aktif. Ya. Nomor HP yang benar-benar aktif supaya nomor kalian itu benar-benar akan menerima bantuan kuota dari pemerintah. Oke, itu dulu bisa dipahami ya informasi itu. Halo? Ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kalian menerima bantuan kuota itu tidak ada lagi kendala dalam kalian belajar secara online ya. Apalagi ini sudah dirutinkan menggunakan Zoom ya. Oke, baik. Pelajaran apa sekarang, Nak? Sejarah. Oke, sejarah Pak. Pak. Baik, mungkin Bapak ingin sedikit bertanya atau ya kita sama-sama mencari tahu dulu siapa yang bisa mendefinisikan apa sih itu sejarah? Halo? Ya nggak usah takut kalian mengemukakan pendapat karena tidak ada punishment ya terhadap argumen yang kalian kemukakan. Jadi nggak ada penilaian kalau jawaban tidak tepat itu kalian dapat sanksi, tidak ada. Bapak ingin kalian interaktif. Apapun pendapat kalian kemukakan. Ada yang mau mengemukakan argumen tentang apa itu pengertian sejarah? Halo. Wilda, mana Wilda? Triandi? Hadir Pak. Ya, coba yang dimaksud dengan sejarah apa? Menurut kamu itu apa itu sejarah? Nanti baru kita buka materinya ya. Sebelumnya kita sambil perkenalan coba. Oh, itu di kamar Triadi banyak gambar foto-foto pahlawan. Itu pahlawan, foto pahlawan. Coba Bapak lihat ada foto Imam Bonjol.
Itu pahlawan itu bagian dari masa lalu atau masa sekarang? Yang ada Masa lalu. Masa lalu. Oke, jadi sejarah itu apa? Peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Oh ya, siapa itu tadi yang menjawab? Siapa tadi? Saya. Tiwi ya? Nadia ya, Nadia. Ya. Oke, ada lagi? Peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, bagus. Kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, Pak. Iya, kejadian-kejadian yang coba diulangi, Bilal. Kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Iya, kejadian-kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Iya. Termasuk masa sekarang. Halo, Bilal? Iya, Pak. Masa sekarang apa yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi ya. Itu kan sejarah. Sejarah berarti yang sudah terjadi. Ya, oke. Ada lagi? Coba teman-teman yang lainnya, ayo. Itu Nadia tadi, Bilal sudah. Bapak. Ya, silakan. Peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Iya, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada yang dialami oleh manusia pada masa yang lalu. Ya. Anissa ya. Oke, baik. Ya, bagus-bagus semua itu memberikan argumen tentang definisi dari sejarah ya. Oke, baik. Yang belum memberikan pendapat mohon nanti di sesi berikutnya lebih interaktif lagi ya. Mari sama-sama kita lebih kolaboratif dalam mengikuti pembelajaran. Karena apa? Ini untuk membuat kalian tidak bosan di rumah ya, belajar di rumah. Karena Bapak bisa merasakan bagaimana bete-nya ya, istilah orang sekarang itu bete, belajar di rumah kemudian sendiri ya. Sendiri di dalam kamar lagi. Ya, jadi kalau kalian berinteraktif antara Bapak Ibu guru kalian, kemudian nanti kalian juga bisa berinteraktif antar teman ya, walaupun terpisahkan oleh jarak, tapi kalian bisa melihat sama-sama bertatap muka dalam ruang atau dalam room ini. Oke, baik. Mari kita sekarang melihat, mengkaji beberapa pengertian sejarah dari beberapa pakar ya. Nah, silakan diperhatikan ya yang Bapak akan tayangkan ini. Bentar. Oke, sudah bisa kalian lihat materi yang sudah Bapak tayangkan di layar screen kalian. Sudah terlihat jelas? Jelas, Pak. Baik, kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu sejarah. Ya, oke. Pengertian sejarah ada beberapa ruang lingkup ya dari keilmuan sejarah. Yaitu nanti kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang pengertian dari sejarah itu sendiri. Ya. Kemudian kita mendefinisikan, mengelompokkan nanti ya. Ada sejarah yang disebut sebagai peristiwa dan ada sejarah yang dikategorikan nanti sebagai kisah. Kemudian ada
sejarah yang didefinisikan sebagai ilmu dan seni, ya. Oke. Ini materi kita hari ini ya, sebagai untuk perkenalan awal dulu, kita akan mempelajari tentang pengertian dari sejarah, ya. Kemudian nanti kita lanjut bahas sedikit apa sih sejarah yang disebut dengan sejarah sebagai peristiwa, ya. Kemudian sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai ilmu dan seni. Oke, berdasarkan peta konsep, ya, sejarah itu dipetakan seperti yang Bapak tampilkan di sini ya. Yaitu ada pengertiannya, ya. Pengertiannya nanti berdasarkan asal-usul kata ya. Asal-usul kata dari sejarah ya. Kemudian ada pandangan dari beberapa tokoh, itu pengertian ya. Jadi tadi yang memberikan definisi sejarah itu termasuk pandangan ya, seperti tadi Bilal, Nadia, Anissa memberikan pengertian sejarah itu kan berarti berdasarkan pandangan ya, pandangan dari tokoh ya. Jadi nanti kita akan melihat ya dari beberapa pakar atau tokoh mana saja yang memberikan pengertian sejarah. Nanti kita akan ambil satu kesimpulan ya sejarah itu. Kemudian berdasarkan kedudukan itu bisa dilihat sejarah itu sebagai apa dari kedudukannya. Bisa sebagai peristiwa, bisa sebagai kisah, bisa sebagai ilmu, dan bisa sebagai seni. Ya, bisa sebagai peristiwa. Tadi kan ada yang memberikan pendapat peristiwa masa lalu, ya kan? Nah, itu sejarah yang seperti apa, ya? Jadi sejarah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa, bisa juga sebagai kisah, bisa sebagai ilmu, bisa juga sebagai seni, ya. Oke, ini peta konsepnya dulu. Nanti baru kita membahas ya satu persatu. Kemudian sejarah berdasarkan generalisasi atau periodisasi atau kronologi. Jadi sejarah itu ada tahapan-tahapan juga, ya. Generalisasi, periodisasi. Nah, nanti kalian mungkin mengenal nanti ada zaman prasejarah itu kan periodisasi ya, periode. Zaman prasejarah ya, atau zaman Hindu ya, berkembang di Hindu itu periodisasi sejarah yang berdasarkan periodisasi ya atau kronologi. Ya, jadi peta konsepnya itu banyak ya sejarah. Kemudian sejarah berdasarkan kegunaan itu berbentuk apa? Yaitu ada berbentuk intrinsik dan ada yang berbentuk ekstrinsik ya. Jadi sejarah itu berdasarkan kegunaannya itu bisa berbentuk intrinsik, bisa berbentuk ekstrinsik, ya. Oke. Kalian cukup coba untuk jadi perhatian kepada seluruh siswa. Kalian cukup mengambil kesimpulan. Kalian kan sudah menyiapkan buku catatan, ya. Apa yang Bapak sampaikan ini silakan kalian ambil kesimpulan, kalian catat bagian-bagian yang terpenting yang tadi Bapak sampaikan. Kalian nggak perlu mencatat ini karena nanti materi yang Bapak share ini akan Bapak kirimkan ke grup kelasnya, ya. Nanti kalian silakan mempelajari, ya. Untuk hari ini selama Bapak memberikan materi, kalian cukup mencatat bagian-bagian yang kalian anggap penting untuk kalian catat, ya. Oke. Bapak akan memberikan gambaran tentang kegunaan yang berdasarkan intrinsik dan ekstrinsik tadi ya. Yang dimaksud dengan kegunaan intrinsik itu dalam sejarah adalah bahwa sejarah itu dapat digunakan sebagai ilmu, ya. Kegunaan sejarah berbentuk intrinsik adalah
bahwa sejarah tersebut dapat digunakan sebagai ilmu yang keilmuannya dapat dimiliki oleh siapa saja. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan intrinsik di dalam ya. Jadi siapapun dapat menjadi sejarawan. Ya, siapapun di situ bisa menjadi sejarawan. Nah, kemudian pengertian intrinsik juga, sejarah itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui di masa lampau. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan intrinsik. Sedangkan yang dimaksud dengan ekstrinsik, ya, berarti itu di luar keilmuan dari masing-masing pribadi. Sejarah itu dapat menjadi pendidikan moral. Itu yang dimaksud dengan ekstrinsik, ya. Sejarah dapat menjadi pendidikan moral. Kemudian sejarah dapat dipakai sebagai pendidikan penalaran, ya. Jadi kita kalau mendengar kisah sejarah itu kita bisa seolah-olah bisa memprediksi, ya, menalar bagaimana peristiwa masa lampau itu terjadi, ya. Jadi kita bisa seolah-olah kita terlarut di dalam peristiwa tersebut, ya. Jadi kita bisa menalar, oh seperti ini kejadian sejarah pada saat peristiwa 10 November ya di Surabaya. Nah, jadi kita bisa menalar. Kemudian sejarah dapat digunakan sebagai pendidikan perubahan. Ya, seperti apa pendidikan perubahan? Ya, artinya kalau kita melihat sejarah perkembangan Indonesia, ya, yang terpuruk selama 350 tahun. Karena apa? Karena negara kita dijajah oleh bangsa asing, ya. Jadi kita sebagai generasi penerus sekarang kan bisa melakukan perubahan, ya, perbaikan untuk membangun negara Republik Indonesia. Jadi dengan berkaca, belajar dari sejarah, kita termotivasi untuk melakukan perubahan. Yaitu melakukan perubahan melalui apa? Melalui pendidikan. Ya, dengan kalian belajar, kemudian sukses menggapai cita-cita, itu adalah bagian dari perubahan. Ya, oke. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Halo, ini sudah pada ditutup lagi kameranya ya? Halo. Iya, Pak. Ya, sudah bisa dipahami tadi penjelasan Bapak? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita lihat kembali. Bentar. Oke, nah, tadi sampai di sini ya tayangannya. Berikutnya, oke, tadi ini ya intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini, oke, sudah kalian simak. Itu ada asal kata sejarah ya. Jadi dari asal kata ini nanti kita definisikan jadi satu kesimpulan. Nah, asal kata sejarah banyak ini sumbernya. Dari bahasa Arab ada istilahnya apa? Syajaratun. Yang berarti itu pohon. Pohon itu kan banyak apa? Cabang-cabang, yaitu kalau pengertian dari bahasa Arab itu pohon itu berarti silsilah. Ya. Itu asal kata sejarah, silsilah ya. Nah, misalkan dalam satu keluarga itu kan punya silsilah keluarga ya, mulai dari kakek, kemudian bapak, anak, dan seterusnya. Ya, itu seperti pohon. Nah, itu disebut silsilah ya, itu sejarah.
Nah, yang lebih ini lagi dari bahasa Inggris, history. History itu pengertiannya adalah sejarah ya, atau history, kenangan, sejarah. Berarti masa lampau dari umat manusia. Kemudian dari bahasa Jerman, ini susah nyebutinnya. Coba ada yang bisa nyebutin nggak dari bahasa Jerman tuh, sejarah? Geschichte dalam bahasa Jerman itu ya, bahasa yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Itu juga sejarah ya kan? Ya. Nah, bahasa Yunaninya ada historia. Historia ya. Kemudian bahasa Belanda Geschiedenis. Ya. Yang artinya terjadi ya, sudah terjadi. Itu beberapa definisi dari arti kata sejarah ya. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dirumuskan bahwa pengertian sejarah itu ada 3 ya, yaitu sejarah itu adalah silsilah atau asal usul ya, itu sejarah. Kemudian yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, itu sejarah ya. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan, cerita serta pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau ya. Jadi sejarah itu kan bisa sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi dengan kita belajar sejarah kita jadi tahu ya peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di masa lampau di Indonesia ya. Oke. Nah, ini beberapa tokoh ya yang tadi bahwa ini tadi ya. Ini. Nah, asal usul pandangan daripada para tokoh ya. Nah, ini tokoh yang beberapa tokoh ini ya. Ada pendapat ya, beberapa pendapat. Nah, ini nggak perlu Bapak bahas. Nanti kalian bisa membaca sendiri ya pada saat Bapak nanti sudah mengirimkan screen tayangan presentasi materi hari ini. Oke, kita masuk. Ini juga pendapat beberapa tokoh. Nah ini, jadi kita sepakati pengertian dari sejarah ya. Kita ambil kesimpulan sejarah itu apa. Nah, inilah yang kalian lihat ya di presentasi ini, itulah kesimpulan dari pengertian sejarah ya. Ini ya, pengertian ini kita rangkum berdasarkan pembedahan atau masukan-masukan dari beberapa tokoh yang tadi sudah kita sudah Bapak sampaikan ya. Dari beberapa pendapat, maka kita ambil kesimpulan sejarah itu apa. Oke, coba Bapak minta kepada Nadia, coba Nadia bacakan pengertian dari sejarah. Ada di tayangan ya, tinggal dibacakan aja Nadia, coba biar teman-temannya bisa mendengarkan. Silakan. Sejarah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang bentuk-bentuk terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Iya. Oke. Terima kasih Nadia. Ya, jadi sejarah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi peristiwa masa lampau. Dan itu benar-benar terjadi. Ya.
Jadi benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara ilmiah ya, berdasarkan bukti-bukti yang bisa bukti-bukti dan sumber yang bisa dipercaya. Ya, itulah yang dimaksud dengan sejarah. Oke, bisa dilanjutkan? Sudah paham semua? Oke. Nanti kita tinggal membedakan sejarah itu ke dalam beberapa kriteria ya. Tadi ada peristiwa ya, ada sebagai kisah ya, kemudian ada juga sebagai ilmu ya. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan, ini kan kalian waktu di sekolah menengah pertama atau di SMP-nya sudah pernah belajar tentang sejarah belum ya? Halo? Di SMP ada nggak pelajaran sejarah? Adanya IPS. Iya. Ada, tapi masuknya di pelajaran IPS. Betul tidak? Halo? Betul, Pak. Makanya namanya IPS terpadu ya. Makanya namanya IPS terpadu. Oke, sekarang Bapak minta Naura coba baca keras-keras pengertian sejarah. Mana Naura? Saya, Pak. Naura baru bangun ya? Kelihatan itu. Di bawah kagak. Baru bangun. Ayo Naura, biar semangat coba baca pengertian sejarah, coba biar semangat. Biar matanya lebih terbuka. Aduh, Naura, bentar, sejarah masa lalu enggak? Hah? Hah? Punya sejarah Ya, masa Pak. lalu enggak? Punya dia, Pak. Coba baca. Coba Naura baca, Bapak mau dengar. Pak, kenapa harus saya? Mentang-mentang saya. Udah, nih bentar. Jangan pada ketawa. Sudah paham kontrak belajar dengan Bapak belum? Di Bapak tadi disuruh baca kan nggak jelas. Baca. Silakan baca, silakan. Sejarah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Bagus. Wah. Semangat ya. Ketawa. Tepuk tangan dong untuk siapa? Naura. Ayo semangat Naura, tepuk tangan. Oke. Baik. Bapak lanjutkan. Kebanyakan klik. Oke, sekarang kita mengenal ciri-ciri sejarah. Apa itu ciri-ciri sejarah? Abraham, ada nggak Abraham ya? Mana Abraham? Nggak hadir ya Abraham. Alfiah Nurrahman, ada nggak? Oke, coba diperhatikan ya ciri-ciri dari sejarah. Yang pertama, apa yang pertama? Coba sama-sama menyebutkan. Yang pertama, nomor 1 apa? Ciri-ciri sejarah? Abadi. Jadi sejarah itu abadi. Kenapa abadi? Karena terjadi hanya satu kali. Ya, abadi. Artinya itu dikenang selalu. Yaitu yang dimaksud dengan abadi itu bila peristiwa tersebut tidak mengalami perubahan dan dikenang sepanjang masa. Ya, kan peristiwa sejarah itu kan peristiwa masa lampau. Itu nggak bisa diulang. Betul tidak? Jadi kita mengingatnya itu peristiwa sejarah itu adalah sejarah yang abadi. Ya. Nanti Bapak akan kasih tugas ya. Kalian mencari menyebutkan mana contoh peristiwa yang abadi ya. Oke.
Yang penting kalian sudah tahu ini ciri-ciri dari sejarah ya, ada 3. Yang pertama abadi, yang kedua apa? Unik. Ya. Yang kedua apa? Unik, Pak. Unik. Ini siswa 10 BDP sama 10 BDP agak unik. Apa maksudnya unik? Ayo. Ini siswa kelas 10 BDP sama 10 OTKP unik. Apa yang dimaksud dengan unik? Ayo, jangan dikaitkan dulu dengan sejarah. Kalau dengan sejarah pasti ada penyesuaian pengertiannya. Kalau dikatakan kalian unik, apa unik? Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Bagus. Siapa tadi yang menjawab ya, Bapak? Siapa coba sebutkan tadi namanya? Saya, Nadia. Nadia, iya, Nadia. Oke. Bagus. Nadia ini sangat aktif ya, memberikan pendapat. Bapak minta yang lainnya coba lebih interaktif lagi ya. Ya, seperti Nadia, sangat kooperatif, sangat interaktif ya dalam memberikan pendapat supaya pembelajaran kita tidak kaku ya. Jangan karena terpisahkan oleh jarak ya, kita kan masih bisa bertatap muka, masih bisa bertanya jawab ya. Oke. Sama-sama baca coba yang kedua. Semua membaca. Yang kedua. Unik ya, Pak? Ya. Sama pengertiannya. Ayo, 1, 2, 3. Sama-sama. Ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah. Yang kedua. Abadi. Ya. Peristiwa tersebut tidak mengalami perubahan dan dikenang sepanjang masa. Oke. Yang kedua. Sekali dan tidak terulang lagi. Terjadinya sekali dan tidak terulang lagi. Ya. Yang ketiga, penting. Mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Iya, oke. Jadi ada 3 pengertian, ciri-ciri ya, bukan pengertian. Ciri-ciri dari sejarah ya. Yang pertama abadi, yaitu peristiwa tersebut tidak mengalami perubahan dan dikenang sepanjang masa. Kedua, itu unik. Ya. Ciri sejarah itu unik. Kenapa? Karena peristiwa itu hanya sekali, terjadi 1 kali. Dan tidak terulang lagi ya. Tadi seperti Nadia bilang unik, lain daripada beda dengan yang lain, atau artinya dia punya ciri khas tersendiri, itu unik ya. Peristiwa yang terjadi hanya sekali dan tidak terulang lagi. Yang ketiga penting. Peristiwa itu mempunyai arti, makanya sejarah itu penting karena peristiwa tersebut ya, sejarah yang terjadi tersebut mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Ya. Salah satu contoh peristiwa sejarah penting itu apa yang bisa menentukan kehidupan orang banyak? Siapa bisa menyebutkan? Yang nomor 3, penting. Sekali orang udah maafin terus yang ada yang bisa? orang beda datangkan orang bakal maafin kesalahan. Salah satu contoh bisa kita ambil adalah peristiwa sejarah peranan Ibu kita Kartini. Yang tahu sejarah Ibu Kartini? Halo? Apa yang dilakukan oleh Ibu Kartini sehingga peristiwa yang terjadi tersebut bisa menentukan kehidupan orang banyak? Ada yang tahu?
Membela kaumnya, Pak. Iya, membela kaum apa? Kaum wanita, Pak. Nah, berarti kan menentukan kehidupan orang banyak juga. Berarti pada saat itu wanita yang dipandang derajatnya di bawah laki-laki itu diangkat. Ya. Itu yang kita kenal namanya apa? Eman apa emon? Emansipasi wanita. Nah, itu kan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Coba kalau tidak ada peranan Ibu Kartini. Nah, ini yang perempuan-perempuan ini masih aja tidak bisa memperoleh pendidikan yang sama seperti kaum lelaki. Kita dipandang sederajat dengan kaum laki-laki. Nah, itu peristiwa sejarah yang dianggap penting. Kemudian satu lagi yaitu proklamasi kemerdekaan ya, yang dibacakan pidato proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Presiden RI pertama yaitu Bapak Soekarno ya. Itu mempengaruhi. Dengan diproklamasikan bahwa kita bebas dari penjajahan, maka negara kita didengar, diketahui di seluruh dunia sudah merdeka. Itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Contohnya kita sekarang. Kita bisa menikmati hasil perjuangan dari para pahlawan terdahulu. Ya. Dari pahlawan terdahulu, kita sekarang bisa tidur enak, makan enak, bisa belajar dengan mudah karena negara kita sudah merdeka. Itu makanya sejarah itu salah satu ciri-cirinya adalah dikatakan penting. Selain yang pertama tadi abadi, unik, dan yang ketiga itu adalah penting. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Kita next ya. Ya. Unsur-unsur sejarah, bahwa sejarah itu tadi sudah ada didefinisikan oleh rekan-rekan siswa ya. Bahwa unsur-unsur sejarah itu ya pasti berhubungan dengan manusia ya, karena sejarah itu adalah dialami oleh manusia. Kemudian ada waktu, unsur waktu artinya peristiwanya terjadinya kapan ya. Nah, sedangkan ruang itu artinya pada saat apa peristiwa itu terjadi ya. Jadi ada 3 unsur sejarah: manusia, waktu, dan peristiwanya atau ruang ya. Contohnya peristiwa perang di Ponorogo. Siapa manusia-manusia yang masuk dalam unsur sejarah tersebut ya? Ada Pangeran Diponegoro ya. Kemudian ada lain-lain ya, unsur-unsur yang masuk dalam peristiwa perang di Ponorogo. Kapan terjadi? Waktu ya. Terjadinya perang di Ponorogo itu kapan? Itu waktu. Oke. Yang dimaksud dengan unsur-unsur sejarah. Nah, ini tadi kita sudah melihat ya peta konsep dari sejarah. Nah, sekarang kita mendefinisikan ruang lingkup dari sejarah. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa sejarah itu ada dikategorikan ya berdasarkan sebagai peristiwa ya, kemudian sebagai kisah, kemudian sebagai ilmu, dan bisa juga sebagai seni ya. Oke. Sejarah sebagai peristiwa. Nah, ini coba disimak sejarah sebagai peristiwa. Suatu peristiwa yang benar-benar terjadi berupa suatu fakta, kenyataan, atau kejadian.
hal ini bersifat objektif, artinya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi itu yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa, ya. Itu benar-benar terjadi, ya, dan merupakan fakta. Kalau sejarah sebagai kisah itu adalah merupakan hasil karya cipta peneliti sebagai berbagai ahli. Kemudian ditulis dan penulisannya disusun berdasarkan ingatan atau tafsiran terhadap peristiwa masa lampau. Ya, jadi sejarah yang dimaksud dengan kisah ini adalah dari hasil penelitian, ya. Dari berbagai sumber yang dilihat, ya kan, yang muncul pada masa lampau, sehingga muncul penafsiran bahwa ada kisah kejadian yang terjadi di masa lampau, ya. Inilah yang dimaksud dengan sejarah atau sejarah sebagai kisah, ya. Contohnya dengan ditemukannya Candi Borobudur, ya. Candi Borobudur itu kan ditemukan oleh orang-orang yang masa kini itu setelah muncul Candi Borobudur, kemudian diteliti oleh para ahli, sehingga berdasarkan fakta-fakta sumber yang ditemukan itu ditulis, ya. Kemudian mengkaji dari beberapa peristiwa, sehingga ditafsirlah dibuatkan sebagai kisah sejarah dari Candi Borobudur itu sendiri, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sejarah sebagai kisah. Kemudian sejarah sebagai ilmu, yaitu penulisannya disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Kemudian sejarah sebagai seni, penulisannya memerlukan imajinasi dan seni yang tinggi, menggunakan bahasa komunikatif, menarik, dan isinya mudah dimengerti, sehingga tidak membosankan bagi pembaca, senang dan termotivasi untuk belajar sejarah. Nah, banyak ini dari peristiwa sejarah dibuatkan buku, ya. Kita mungkin kalian mungkin bisa cari tahu, ya, beberapa karya cerpen, ya, cerpen pengarang atau yang disebut dengan pujangga terdahulu, ya. Itu banyak novel-novel yang diangkat, ditulis itu berdasarkan peristiwa sejarah. Inilah yang disebut dengan sejarah sebagai seni, ya. Contohnya, misalkan kalian pernah lihat novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, ya. Itu adalah kisah sejarah yang diadopsi dari peristiwa yang terjadi di masa lampau, ya. Itu dibuatkan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan, apakah dalam bentuk novel atau cerpen, ya. Nah, itu adalah kategori sejarah yang digolongkan ke dalam seni, ya. Oke. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, ini kalau sudah kalian dapat tugas ini, ya. Jadi di perkenalan ini silakan kalian menyebutkan, ya, apa yang kalian ketahui dari pemaparan dari mulai tadi sejarah, pengertian dari sejarah, ya kan, kemudian sejarah digolongkan ke dalam beberapa unsur, ya, atau beberapa kategori. Nah, itu hanya dua yang Bapak minta kalian buatkan contoh dari sejarah itu sendiri, ya. Yang pertama itu tugasnya, ya, kalian coba tuliskan atau sebutkan peristiwa sejarah apa yang digolongkan sebagai peristiwa, ya. Jangan menuliskan apa yang sudah Bapak tadi paparkan, ya.
Tadi kan ada beberapa sejarah sebagai peristiwa sudah Bapak contohkan itu ya. Jadi itu jangan disebutkan lagi, ambil yang lain, ambil yang kalian ketahui ya. Kemudian tuliskan contoh sejarah sebagai kisah ya. Oke, 2 itu saja ya yang Bapak tugaskan untuk pertemuan perkenalan materi sejarah kita hari ini. Oke, sudah dicatat tadi ya tugasnya ya, 2. Oke. Oke, sekarang mungkin Bapak kasih kesempatan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Karena kita akan mengakhiri materi perkenalan sejarah untuk hari ini. Coba ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada yang menekan tombol reaction. Silakan mungkin di chat. Kalau misalkan malu mau nanya, boleh dituliskan di kolom chat. Silakan. Pak, tugasnya dikumpulin di classroom atau lewat via WA? Bapak classroom Bapak sudah Bapak berikan ya, mungkin nanti akan di-share oleh Pak Iqbal. Silakan dikirim lewat Google Classroom ya. Atau boleh difotokan di japri ke Bapak, boleh ya. Silakan. Makasih, Pak. Kalian anggap lebih mudah ya atau lebih praktis, silakan. Yang penting kalian mengerjakan tugas karena itu adalah bagian dari penilaian ya, penilaian dari mata pelajaran. Tidak hanya pelajaran Bapak, semua Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian itu selalu memberikan penilaian. Baik itu penilaian kehadiran, kemudian keaktifan siswa maupun dalam hal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Untuk tagihan tugas, Bapak minta jangan ditunda sampai besok, tapi kapan pelajaran itu diberikan. Misalkan hari ini, berarti Bapak tunggu sampai jam 18.00 ya, sampai jam 6 sore. Tidak harus sekarang kalian kerjakan karena kalian kan harus melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Yang penting tugas hari ini untuk pelajaran apa itu coba dikerjakan hari ini juga, tapi waktunya bisa disepakati dengan guru bidang studi masing-masing. Bisa dipahami nak ya? Oke? Ya. Jadi tidak harus tugas sejarah sekarang harus kalian kerjakan sejarah, tidak, karena kalian masih akan mengikuti pelajaran lainnya. Yang penting hari ini Bapak tunggu ya sampai jam 18.00. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Jadi kesimpulan materi hari ini kita sudah mempelajari atau mengenal apa itu sejarah ya, yaitu sejarah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia ya. Kemudian sejarah itu digolongkan ke dalam beberapa kategori. Ada sejarah digolongkan ke dalam peristiwa, sejarah digolongkan sebagai kisah, sejarah digolongkan sebagai ilmu dan seni ya. Oke. Itu saja penyampaian sekaligus ya, perkenalan awal dengan Bapak selaku guru mata pelajaran sejarah ya di kelas kalian. Bapak minta kalian tetap semangat
mengikuti belajar dari rumah secara daring. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk menjaga kondisi kita supaya tetap bisa mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu guru dari rumah masing-masing. Salam sehat selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.